Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to SMA Babu Salam TV. Hai Sobat Semasba, gimana Pak kabarnya pada pagi hari ini? Semoga tetap sehat walafiat ya. Sebelum kita lanjut, kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Rodiatul Hikmah. Saya akan menjadi host pada podcast kita kali ini. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang sudah sangat familiar dan sudah tidak asing lagi nih bagi kita. Ayo Sobat Semasba, kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kelihatan banget sih vibes positif serta semangatnya membara dari narasumber kita. Nah, sesuai kata pepatah, tak kenal maka kita ta'arufan. Maka dari itu, saya akan membacakan sedikit profil dari narasumber kita. Narasumber kita yaitu Ibu Maimurni SPD, alumni Universitas Riau tahun 2000. Ibu Maimurni mengajar mata pelajaran fisika, sudah berkhidmat di SMA Babu Salam kurang lebih selama 24 tahun, serta pada saat ini juga Ibu Maimurni menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Keren banget nggak Sobat Semasba? Keren dong. Baik, sebelum kita berbincang lebih jauh dengan narasumber kita tanya dulu nih keseharian serta rutinitas yang dilakukan narasumber kita. Nah Bu, Sobat-Sobat Semasba, pada mau tahu nih Bu, apa saja rutinitas Ibu ataupun keseharian Ibu, dan bagaimana cara Ibu mengatur waktunya sebagaimana yang disampaikan pada profil tadi bahwa Ibu juga Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan pastinya Ibu juga ibu rumah tangga yang harus memasak untuk anak, untuk suami, serta membersih-bersihkan rumah. Bagaimana cara Ibu mengatur waktu dengan banyaknya kesibukan yang Ibu lakukan? Terima kasih Hikmah. Kelihatan kali ya cantiknya host kita pagi hari ini. Masya Allah. Baik, seperti biasa Ibu menjalani aktivitas. Pagi tentunya sebelum subuh kita sudah bangun. Sholat subuh dulu, setelah itu mengaji. Setelah mengaji, menjalani aktivitas kita selaku seorang perempuan. Tentunya ibu rumah tangga. Sebelum berangkat sekolah, mempersiapkan dulu sarapan untuk anak, untuk suami, dan juga untuk abah di rumah. Sehingga kita sampai ke sekolah itu tidak mikirkan lagi yang di rumah udah makan atau belum gitu ya kan. Nah setelah selesai tentu siap-siap untuk berangkat ke sekolah. Karena kita tahu dari Panam itu kan macetnya luar biasa. Jadi kalau kita tidak mengatur waktu, kita pasti akan terlambat ke sekolah. Nah, jadi manajemen waktu itu sangat penting sehingga kita tidak terlambat ke sekolah dan bisa menjalani aktivitas itu sehari-hari sesuai dengan apa yang sudah diberikan kepada kita. Tentunya seperti itu. Oke Sobat Semasba, kita udah dengar nih apa saja rutinitas serta bagaimana caranya mengatur waktu. Masya Allah banget kan? Sesuai profil narasumber kita sengaja mengangkat tema pada hari ini yaitu tentang ekstrakurikuler yang ada di SMA Babu Salam. Yang pastinya tema ini langsung berhubungan dengan narasumber kita. Sobat-sobat Semasba pada mau tahu nih Bu, apa-apa saja ekstrakurikuler yang ada di SMA Babu Salam? Oh ya, baik. Pada kesempatan ini izinkan Ibu menyampaikan eskul apa saja yang ada di SMA Babu Salam. Tentunya sesuai dengan yang diampu Ibu kan Ibu Wakil Kesiswaan. Bagian Ibu untuk menjelaskan tentang ini gitu ya kan. Nah eskul kita itu sebenarnya banyak. Di antaranya ada tahfiz, ada tilawah, ada pramuka, ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris. Terus ada da'i dan da'iyah, ada futsal juga, ada hadroh, ada panahan, ada olimpiade mata pelajaran yang sifatnya akademis, dan ada juga podcast. Nah, seperti yang hari ini, yang Hikmah jalani hari ini adalah salah satu dari keberhasilan dari eskul podcast kita. Itu sebagian besar dari eskul kita yang Ibu sampaikan gitu. Oke,
dari sekian banyaknya ekskul yang sudah Ibu sampaikan tadi nih, mungkin boleh Bu, sobat-sobat Semasba tahu apa nih Bu ekskul unggulan yang ada di SMA Babu Salam? Baik, untuk ekskul unggulan di SMA Babu Salam ada ekskul tahfiz. Nah, untuk tahfiz ini di SMA Babu Salam itu dikelompokkan 2 kelompok. Yang ada kelompok putra dan ada kelompok putri. Nah, untuk kelompok putra itu dibimbing oleh Ustadz Abdurrahman Anir LC, tamatan dari Yaman dan insya Allah bersanad. Dan untuk kelompok tahfiz putri itu dibimbing oleh Ustazah Ira. Nah, untuk tahfiz ini berjalan setiap hari Senin sampai hari Jumat. Anak-anak masuk pukul 7 dan biasanya diakhiri pukul 9. Tapi kalau ada momen-momen tertentu bisa aja melebihi dari pukul 9. Nah, di tahfiz ini anak-anak itu mereka mengulang hafalan ataupun menambah hafalan dan memperbaiki tahsin juga. Jadi sekaligus menghafal dan sekalian memperbaiki tahsin. Nah, untuk tahfiz ini sejauh ini alhamdulillah anak-anak sudah bisa menghafal, tentunya mulai dari 1 juz ya. Mulai dari 1 juz, 2 juz, 3 juz dan bahkan sudah ada yang sampai alhamdulillahnya udah sampai 15 juz. Untuk saat ini alhamdulillah sudah sampai 15 juz. Dan anak-anak sangat antusias. Bagi anak-anak yang betul-betul mempunyai kemampuan untuk menghafal dan berkeinginan kan untuk masuk tahfiz itu tentu anak-anak yang sudah berkemampuan baca Al-Qur'annya sudah bagus gitu ya kan, dan ada basic. Karena kan untuk menjadi hafiz dan hafizah ini perlu dari hati, perlu kesadaran yang tinggi untuk menghafal Al-Qur'an itu. Tapi Allah jamin Al-Qur'an itu bisa untuk dihafal dan insya Allah dimudahkan bagi orang-orang yang betul-betul mau untuk menghafal Al-Quran. Nyatanya kan banyak kita lihat atau kita dengar di luar sana orang-orang yang sudah tahfiz 30 juz. Dan di SMA Babu Salam insya Allah tentu punya target sampai ke sana gitu. Punya target sampai ke sana untuk lulusannya itu bisa habis di 30 juz, baik putra maupun putri. Tahfiz ini sangat menarik ya Sobat Semasba. Nah Bu, Sobat Semasba mau tahu juga nih Bu, bagaimana mengatur waktu untuk santri yang mengikuti tahfiz tetapi tetap bisa mengikuti pelajaran. Oh seperti itu ya, karena Hikmah salah satu anak tahfiznya ya. Alhamdulillah, barakallah. Untuk mengatur waktu, karena kan mereka sudah belajar dari pukul 7 sampai pukul 9 dan bahkan lebih ya. Tidak ada masalah bagi mereka untuk tidak mengikuti mata pelajaran yang ketinggalan, terutama jam pagi ya. Karena mereka akan diberi tugas biasanya oleh guru ataupun mereka sendiri yang berinisiatif menanya ke teman-temannya atau ke guru mata pelajaran apa saja mata pelajaran yang sudah tertinggal untuk anak tahfiz tersebut. Dan biasanya yakin dan percaya anak tahfiz ini sudah diberi Allah kemampuan yang lebih cemerlang biasanya. Ketika diberi hafalan atau pelajaran yang ketinggalan, mereka biasanya bisa menyesuaikan diri. Oke. Nah, tadi kan Ibu menyampaikan salah satu keunggulannya tahfiz kan, Bu. Selain tahfiz, ekskul apa, Bu, yang unggulan juga di SMA Babu Salam ini? Oh iya, benar ya. Tentu ada ekskul yang lain bukan tahfiz saja ya kan. Gitu kan, Bu. Ada ekskul yang lain kita yaitu tilawah. Nah, tilawah ini alhamdulillah sudah beberapa tahun terakhir ini kita tetap eksis di ekskul tilawah. Karena dibimbing oleh Ustazah Yosi Okta. Kita tahu bahwa Ustazah Yosi ini kan qori internasional ya. Jadi anak-anak yang di tilawah ini dibimbing oleh Ustazah Yosi itu setiap hari Selasa dan Rabu itu ba'da asar. Mereka kegiatan tilawahnya di masjid dibimbing langsung oleh Ustazah Yosi.
sekali-sekali juga Ustazah Yosi mengajak anak-anak ini untuk halakoh di masjid dekat rumah Ustazah ya, untuk berkumpul dengan para qori dan qoriah dari luar. Bahkan juga ibu dapat informasinya itu dari tingkat nasional juga gitu, mereka halakoh sekali-sekali. Dan alhamdulillahnya di tilawah ini anak-anak SMA Babu Salam itu sudah menunjukkan prestasi yang baik gitu. Bahkan terakhir kemarin ada dapat juara 1 dan juara 2 atas nama Fajar Sidik dan siapa yang kelas 10 Wan Selva ya, Wan Selva. Dan kita sangat berharap di masa yang akan datang dari Eskul Tilawah ini bisa untuk mensiarkan pesantren Babu Salam ini ke depan dan anak-anak lebih banyak lagi mendapatkan prestasi gitu. Nah, tentunya kita juga punya target di sini. Anak-anak yang mengikuti Eskul Tilawah ini bisa mengharumkan nama pesantren Babu Salam tidak hanya di tingkat kota, tingkat provinsi, dan kita berharap di tingkat nasional gitu. Bahkan sampai ke tingkat internasional. Jadi itu yang bisa Ibu bagikan mungkin tentang Eskul Tilawah. Ekskul apa lagi nih Bu yang menjadi salah satu keunggulan SMA Babu Salam? Untuk saat ini kita ada Eskul Pramuka ya, ada Eskul Pramuka. Jadi kita berharap karena Pramuka ini sekarang adalah salah satu eskul wajib. Semua santri kan wajib ikut untuk yang sekarang ini kan. Nah, jadi kita sangat berharap karena Pramuka ini adalah wadah untuk pembentukan karakter dari santri. Kita sangat berharap anak-anak ini bisa betul-betul mengembangkan minat dan bakatnya di Eskul Pramuka ini, sekaligus untuk membentuk karakter watak dari santri itu. Dan Eskul Pramuka ini diadakan setiap hari Sabtu pukul 8 sampai pukul 10 kalau Ibu nggak salah ya. Dan juga dibimbing, kita sengaja mengundang dari luar, ada pelatihnya Kak Angga dan Kak Atun. Dan kita sama tahu bahwa Kak Angga dengan Kak Atun ini adalah pelatih yang sudah mumpuni atau sudah profesional lah di bidang kepramukaan gitu. Nah, kita juga sangat berharap ke depannya Pramuka ini bisa mengharumkan nama SMA Babu Salam untuk masa yang akan datang. Dan alhamdulillah kemarin kita juga sudah ini ya, salah satu dewan dimisionernya Hikmah ya. Jadi alhamdulillah kita sudah melakukan musam ya kemarin, dan dewan ambalannya sudah terbentuk. Ada dewan ambalan putra dan ambalan putri juga. Ya, kita berharap dewan ambalannya untuk kedepannya bisa bekerja dengan program tentunya yang sesuai dengan visi dan misi SMA Babu Salam. Oke. Berhubungan narasumber kita Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan nih kan Bu. Jadi sobat-sobat Semasba mau lebih tahu nih Bu, apakah di SMA Babu Salam ini ada OSIS gitu Bu, ataupun apakah OSIS ini sangat berperan penting dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh SMA Babu Salam gitu Bu? Oh tentu, karena OSIS ini kan adalah salah satu organisasi yang resmi di sekolah. OSIS itu penentu untuk prestasi di sekolah itu, dimanapun, tidak di SMA Babu Salam saja, di sekolah mana saja, karena OSIS itu adalah salah satu organisasi yang resmi untuk siswa. Tentunya ada kepala sekolah sebagai ininya, dewan pembinanya kan, ada wakil kesiswaan, dan ada juga stafnya Bu Depi gitu. Kalau kita di sini kan, alhamdulillah OSIS untuk tahun ini bagus, mantap, bisa diajak bekerja sama dan bisa juga mengayomi adik-adik ya. Dalam kegiatan eskul juga OSIS banyak terlibat gitu ya, sehingga bisa berkolaborasi antara adik tingkat dan kakak tingkat, sehingga tidak nampak gap-gap antara adik kelas dan kakak kelas, itu tidak nampak gitu. Bisa kegiatan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Terorganisir dengan baik ya Bu? Terorganisir dengan baik ya. Oke Bu, kalau untuk pelajarannya nih Bu, di SMA Babu Salam ini full kita belajar pondok atau mungkin 50-50 gitu Bu? Kalau kita di sini tidak
full belajar pondok, kita terintegrasi karena kan kita ada dua, ada mata pelajaran pondok dan ada mata pelajaran umum. Jadi balan ya, kan dunia akhirat. Sesuai dengan moto kita apa? Beriman, berilmu, beramal, dan berakhlak mulia. Iya, mantap ya. Moto Babu Salam, beriman, berilmu, beramal, dan berakhlak mulia. Jadi selain yang eskul Ibu jelaskan yang 3 tadi, kita dalam eskul berbahasa itu juga anak-anak bagus sekali gitu ya. Bahasa Inggris, bahasa Arab, ya anak-anak bagus sekali. Untuk eskul bahasa Inggris dan bahasa Arab ini diadakan itu sekali seminggu, ya dibimbing oleh Bu Jusniwati yang bahasa Inggrisnya, yang bahasa Arab oleh Ustadz Juarman dan Ustazah Sri. Nah, anak-anak ini untuk mengaplikasikan kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Arabnya itu, kita ada yang kalau yang terdekat ya, di luar mengikuti ajang di luar, kita ada di sekolah itu untuk jadi MC di upacara. Kita kan upacaranya 3 bahasa ya kan? Iya. Ada bahasa Indonesia pasti semua bisa dong, ya kan? Terus ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris. Terus ada nih kegiatan kita yang rutin setiap hari Jumat ya. Kegiatan apa namanya? Jumat Kubro Kreatif. Jumat Kubro Inspiratif. Salah Ya, guys. lali nih host kita pagi ini ya. Jadi Jumat Kubro Inspiratif. Jadi anak-anak yang pintar bahasa Inggris, bahasa Arab di kelasnya masing-masing, terutama anak yang mengikuti eskul itu, yang mengikuti eskul bahasa Arab, bahasa Inggris, diutamakan mereka untuk jadi MC gitu. Diutamakan mereka untuk jadi MC kegiatan yang ada di sekolah. Contohnya tadi kan ada upacara, baik upacara hari Senin maupun upacara hari besar. Ada yang kegiatan yang tadi Jumat Kubro Inspiratif, dan juga di kegiatan pentas seni. Kan sering mereka yang kita ini kayak kan, Iya, Bu. yang kita minta untuk jadi MC gitu. Selain yang lomba-lomba di luar tadi tentunya. Nah, ada juga kita futsal. Eskul futsal ini kalau untuk anak putra ini adalah salah satu eskul favorit. Nah, eskul yang paling banyak diminati itu adalah eskul futsal. Ya. Bahkan mereka rela mengeluarkan koceknya sendiri demi ikut futsal. Iya. Ya kan, Hikmah tahu tuh kalau udah ada undangan futsal mereka berusaha Semangat mencari, banget sih, Bu. semangat membara. Bahkan mereka cari suratnya sendiri dulu. Sebelum sampai suratnya ke sekolah dia udah cari sendiri saking kan excitednya ya. Nah, dia mengeluarkan uang kantongnya sendiri dulu, nanti akhirnya juga diapa oleh sekolah gitu kan, dibantu juga sedikit dari sekolah. Itulah saking excitednya. Jadi futsal kita juga didukung oleh sarana lapangan yang ada lapangan kita, dan pelatihnya juga loh luar biasa, sudah jadi guru olahraga kita itu sudah jadi wasit nasional. Jadi Pak Wawan Rafiko itu pelatih futsal sekaligus juga dia ini jadi wasit di tingkat nasional. Masya Allah sekali kan? Masya Allah. Jadi tinggal anak-anaknya nih yang putra untuk bisa lebih giat lagi ya, lebih Bu. giat lagi latihan, dan bisa tentunya yang namanya ikut lomba kan targetnya juara ya kan. Betul. Jadi untuk kedepannya kita berharap yang futsal ini juga bisa mengharumkan nama sekolah gitu ya kan. Terus juga ini ada nih eskul kita yang dai dan daiyah ini nggak kalah hebat gitu ya dai dan daiyah. Hikmah kan tahu kita baru maulid ya kan, bulan kemarin kan kita baru maulid. Alhamdulillah anak santri Babu Salam itu banyak kita kirim ke luar di daerahnya masing-masing untuk menjadi dai dan daiyah. Dai dan daiyah yang bulan kemarin itu kan bulan maulid. Iya, Bu. Jadi banyak, ada lebih dari 10 orang yang kita kirim ke luar daerahnya masing-masing untuk memberikan ceramah terkait maulid. Dan itu merupakan sekaligus menyampaikan keberadaan Pondok Pesantren Babu Salam, terkhususnya SMA Babu Salam, ya kan? Iya, Bu. Secara tidak langsung kan mereka memperkenalkan diri gitu. Jadi kemarin itu yang udah diterjunkan ada kelas 10, ada kelas 11 ya. Kebanyakannya kelas 10 dan kelas 11. Karena kelas 3 kan di bulan itu sedang disibukkan karya tulis, ya kan? Iya, Bu. Sedang disibukkan karya tulis. Alhamdulillah
kalau Ibu lihatlah video yang sudah dibagikan oleh anak-anak yang sudah dikirim dai dan daiyah itu luar biasa. Jamaahnya banyak. Mereka sudah seperti ustadz dan ustazah yang yang di luar sana gitu ya kan. Apalagi Ustazah Juwita, Wan Selpa, Ustazah Octavia, si Piki ya yang kelas 10 ya. Banyak. Ada siapa lagi kemarin tuh? Ada Davina juga, ada Setia nampak Ibu, Rihadatul. Banyak yang yang tidak dapat Ibu sebutkan satu persatu namanya. Kalau Ibu lihat hasilnya itu udah luar biasa. Insya Allah. Jamaah yang lihatnya ramai gitu. Udah seperti buka pengajian lah ya, Bu. Iya, luar biasa ininya. Mereka kemarin itu adalah salah satu dari hasil dari eskul dai dan daiyah kita gitu ya. Terus kita juga yang untuk perempuan nih yang hobi olahraga, kita juga ini loh, poli ya. Poli ya. Nah, ini salah satu pemainnya nih yang semisnya luar biasa nih, Hikmah. Dia suka kalau lagi main poli lawan sama ibu terus. Dihazabnya ibunya kalau main poli nih. Banyak kalau istilah orang kampung banyak makan pucuk ubi, jadi tenaganya kuat. Ya kan, Hik? Betul. Kalau udah nyemis, hazab ibunya dibuatnya. Jadi ini kita poli itu eskulnya setiap hari Rabu ya biasanya kita kan. Yang diajar oleh Bu Wini. Tapi Ibu juga ikut ya biasanya ya. Seru sih kalau main voli. Kalau udah sore pada asar ya kita main voli. Seru, ngeluarkan keringat. Iya kan? Ya. Biasanya adik kelas 10 juga ya ikut ya, kelas 10, kelas 11. Kelas 10, 11 sama kelas 12. Iya, kelas 12. Ramai juga ya biasanya kita ikut. Terus ada yang satu lagi yang putra. Hadroh. Hadroh luar biasa kalau Hadroh. Hadroh dengan alat sekarang kita yang ada itu mereka luar biasa. Ibu excited kali kalau udah Jumat Kubro dengan Hadrohnya. Ada yang Chandra tuh. Ketuk. Oh, tangannya luar biasa. Katanya Hadroh Babu Salam bagus sih, Bu, kalau didengar-dengar. Kata siapa? Kata kemarin ada teman sobat-sobat sahabat kita ya, Bu. Iya, luar biasa. Ibu kalau udah hari Jumat Kubro tuh pengen kali tuh dengar hadroh dari anak-anak baik yang putra maupun yang putri. Kalau yang putri yang hobi gendang, Welda sama Siti Nur Afifah luar biasa gendangnya. Luar biasa. Kalau yang laki-laki itu nampak Ibu yang kelas 10 ya, siapa? Chandra ya? Chandra, Davila juga Davil. Banyak yang kelas, kalau yang putra tuh yang ini, yang apa? Yang hobi dan suaranya juga luar biasa ya. Masya Allah. Untuk hadroh. Itulah kita berharapnya dari eskul inilah kedepannya itu bisa mengharumkan nama SMA Babu Salam. Dan sekaligus tentu Pondok Pesantren Babu Salam ya kan. Apa lagi ya? Podcast. Ini ada eskulnya yang ketinggalan ya, Ibu. Bukan ketinggalan sebenarnya, sengaja. Apa tuh, Bu? Apa tuh ya? Nah, ini nih yang hari ini kita. Ini adalah salah satu eskul kita namanya yang tahun ini ya. Sebenarnya dari tahun kemarin ya, Bang Arif udah excited untuk syutingnya. Tapi alhamdulillah baru tahun ini terrealisasi nampaknya dengan baik. Ya. Iya, Bu. Ini podcast kita ini sangat luar biasa nih. Dibimbing oleh Ustadz Arif langsung. Dia semangat setiap hari. Ya. Ibu ingat ini udah lama dirancang. Ibu ingat sekali tuh. Ayo ini lagi angkatan lagi musim digital gitu ya. Iya, lagi betul. Musim multimedia. Jadi kita dari tahun kemarin kita ini mempersiapkannya segala sesuatu, baik dari perlengkapannya, dari ruangannya. Nah, alhamdulillah tahun ini sudah bisa terlaksana. Contohnya ini nih, udah ada host yang luar biasa. Insyaallah. Ini salah satu didikan dari Ustadz Arif untuk eskul podcast. Insya Allah nanti ada lagi ya host-host yang lain yang sangat mumpuni untuk mendampingi narasumber-narasumber yang lain tentunya. Iya. Dan tentunya luar biasa ya untuk kedepannya. Luar biasa, teman-teman. Nanti di podcast ini akan diuli-uli, akan diuli-uli semua
baik dari wakil-wakil, dari guru yang lain ya, guru-guru yang lain nanti semua akan diundang di podcast ini oleh anak-anak yang luar biasa akan jadi hostnya nanti. Dan tentunya di bawah bimbingan Iya, Ustadz Arif ya Ustadz kan. Arif. Nanti kita juga akan undang alumni-alumni yang berkompeten tentunya ya. Dan tentunya kalau bisa nanti kita undang Bapak Sekda kita Masya yang Allah. notabene alumni Babu Salam ya kan, Bapak Syariel Abdi. Oh iya, Bu. Iya ya, untuk kedepannya siap Boleh, Bu. jadi hostnya. Siap Siap dong. ya. Selain itu nanti kita undang yang alumni-alumni SMA Babu Salam yang sudah jadi orang-orang hebat di luar sana. Berbagi kiat sukses. Biar nanti adik-adiknya semangat di pondok itu tidak seperti yang dipikirkan gitu ya. Berbagi pengalaman dari beliau-beliau yang sudah sukses di luar sana. Iya kan? Iya, Bu. Dan ada juga lagi loh eskul kita. Apalagi yo yang Ibu belum Bu sebut. Apa ya? Ada lagi ya yang belum Bu sebut. Ayo. Apa lagi? Apa ya, Sobat Semas Bang? Ada yang boleh Ibu sebut. Ini juga nih. Panahan. Oh, Iya kan? Ada lagi yang boleh Ibu sebut itu eskul panahan. Ya, eskul panahan ini kita mulai juga eskul panahan. Walaupun memang belum terlalu nampak ini geliatnya, bahasa ininya geliat. Tapi insya Allah kita akan mulai gitu. Yang panahan ya kan? Insya Allah kita akan mulai untuk eskul panahan. Dan udah kita mulai memang, udah kita mulai. Ibu nggak salah yang kemarin, yang semester kemarin itu udah kita mulai. Iya, Alhamdulillah Ibu juga ikut itu. Ibu kan pernah nampak Ibu kan main panah. Keras loh, luar biasa. Jadi panahan itu memang salah satu olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah ya kan. Jadi ya kita insya Allah tetap akan kita jalankan nanti eskul panahan itu. Dan kita di kelas 12 ada kan yang pandai mana? Ada. Ayo siapa? Ada beberapa. Kalau nggak salah Ibu ada Nurulis. Ada Nurulis. Ada Aulia Karani ya? Aulia Hairani, yang ada itu. Nabila. Ya, yang pandai panahan. Oh Iya, Bu. ya Allah, nanti kita coba. Sangat Masya Allah. Masya Allah. Nanti kita ini ya, Iya. kita bawa orang tuh untuk ini, untuk main panahan lagi ya. Nah, Bu, dari sekian banyaknya ekskul yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah ada tantangan dalam pelaksanaan ekskul di SMA Babu Salam ini, Bu? Kalau Ibu lihat sejauh ini tantangannya itu mungkin di segi waktu. Pas pelaksanaannya itu kan Hikmah sendiri bisa merasakan ya Bu. kan. Karena kita di asrama kan aktivitas kita padat gitu ya kan. Kadang waktunya pukul 4 umpamanya, kita kadang belum terkumpul semua. Jadi akhirnya molor. Molornya biasanya nggak terlalu lama ya kan, masih bisa ditolerir. Iya. Kalau Ibu lihat sejauh ini itu sebenarnya di segi waktunya aja gitu. Oh, Untuk kedepannya kita harus banyak belajar manajemen waktu nih, Hik. Biar kita bisa eskulnya itu terlaksana tepat waktu sesuai dengan yang sudah dijadwalkan. Mungkin seperti itu ya, Hik ya, untuk kedepannya. sebagaimana yang telah kita dengar dari narasumber kita tadi, ternyata begitu banyak ekskul yang ada di SMA Babu Salam. Di antaranya seperti tahfiz, dai, tilawah, panahan, futsal, dan masih banyak lagi. Dan di SMA Babu Salam ini juga bukan hanya semata-mata kita belajar pondok teman-teman, akan tetapi kita juga belajar mata pelajaran umum. Tidak terasa waktu sudah lama berdiskusi dengan narasumber kita. Begitu banyak pengetahuan yang kita dapat dari narasumber kita. Terima kasih kepada Ibu untuk ilmu dan pengetahuan yang telah disampaikan. Mungkin ada sepatah dua kata yang ingin disampaikan oleh narasumber untuk sobat-sobat Semasba. Terima kasih Hikmah, host kita yang selalu ceria dan cantik. Masya Allah ya, Bu. Masya Allah, luar biasa. Ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan untuk closing ini. Yang pertama terkait manajemen waktu. Kita harus untuk saat ini nih, harus manajemen waktu itu harus kita punya dalam diri kita. Apalagi kita diberikan amanah dengan tugas yang luar biasa ya. Atau bahasa anak mudanya seabrek-abrek. Kalau kita tidak punya manajemen waktu, kita pasti tidak akan bisa melaksanakan tugas kita dengan baik. Iya, betul. Yang kedua, kita harus peduli dengan lingkungan kita. Ya, jangan sibuk dengan diri sendiri, jangan sibuk dengan urusan pribadi. Pedulilah terhadap lingkungan, terhadap apa yang ada di sekitar kita. Ya, bukan tempat tinggal kita aja. Di lingkungan sekolah ini, di asrama, di sekolah.
dimanapun kita berada, kita senantiasa harus punya sifat peduli. Yang ketiga, mudahkan urusan orang lain. Betul. Ya, mudahkan urusan orang lain dan yakin dan percaya Allah akan mudahkan urusan kita. Betul. Karena Ibu sudah banyak sekali mencoba dari pengalaman, Iya, tentunya betul. ya kan. Iya, Dari pengalaman di umur Ibu yang udah tidak muda lagi tentunya. Jadi banyaklah mempermudah urusan orang. Allah akan mudahkan urusan kita. Masya Allah, ya, Bu. Ya. Yang terakhir, ayo Bapak Ibu yang ada putra-putrinya, mari bergabung atau kami mengajak Bapak Ibu yang ada putra-putrinya untuk bergabung di Pondok Pesantren Babu Salam, terkhususnya di SMA Babu Salam. Insya Allah anak Ibu akan mendapatkan atau akan bisa mengikuti ekskul yang sudah kami sebutkan tadi. Tentunya sesuai dengan minat dan bakat anak Ibu semua gitu. Betul. Masya Allah banget ya sobat-sobat Semasba, nasihat dari narasumber kita. Sekali lagi saya sebagai host dan dari sobat Semasba juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu selaku narasumber. Terima kasih untuk ilmu dan pengetahuannya ya Ibu. Sama-sama Hikmah. Itu saja podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita yang sudah berkenan hadir serta memberikan informasi kepada sobat Semasba semua. Saya Raudiatul Hikmah pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mondok, santri hebat, santri kuat.